أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدنا علما warzuqna fahman. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan sehingga di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam kajian rutin di setiap hari Rabu malam Kamis dimulai dari ibadah maghrib sampai dengan isya. Dan kesempatan kali ini di setiap pekan yang ketiga, insya Allah saya diberi amanah untuk menyampaikan materi secara rutin di setiap pekan ketiga dengan tema Al-Kabair, dosa-dosa besar. Salawat serta salam hari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikutinya di akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, mungkin yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah seberapa pentingkah orang-orang beriman itu mempelajari dosa-dosa besar. Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan yang paling utama yang perlu dijawab. Kenapa sih kita harus belajar tentang dosa besar? Jadi salah satu patokan utama di dalam hadis, nanti ada patokan yang lain juga dalam hadis. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khamsah wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun bainahunna idza istanabal kabair. As-salatu khamsah, salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian wal jum'atu ila jum'ah, dan satu hari Jumat dengan hari Jumat berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan, dan antara satu bulan Ramadan dengan satu bulan Ramadan tahun berikutnya. Mukaffaratun bainahunna, terdapat kafarat, terdapat penghapusan dosa. Idza istanabal kabair, kalau orang-orang beriman itu menghindari dosa-dosa besar. Ya. Jadi ketika tiga hal ini umat Muslim, orang-orang beriman itu sungguh-sungguh meninggalkan dosa besar, maka sebetulnya di setiap 3 waktu ini terdapat penghapusan dosa, kafarat. Kita mulai dari yang ketiga dulu, yang sering kali disampaikan oleh kaum muslimin ketika mereka berhari raya Idul Fitri. Yaitu ketika mereka mengucapkan ketika atau pada saat kita kaum muslimin itu hari raya Idul Fitri, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sama tanya ke Bapak, kira-kira yakin nggak di Idul Fitri kemarin dosanya panjenengan yang telah lalu diampuni oleh Allah? Yakin? Ibu kayaknya setengah yakin. Ada yang yakin, ada yang setengah yakin. Ada yang ragu-ragu. Nah, ada yang jawab alam. Jadi begini, memang di dalam ayat, kemudian juga di dalam sabda Rasulullah SAW yang sering dibacakan pada saat bulan Ramadan, itu bunyinya jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang shaum, yang puasa
di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman wahtisaban dan mengharap hisab, mengharap perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya Pak. Cuman permasalahannya, apakah puasa kita di bulan Ramadan itu benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna? Jangan-jangan terkontaminasi dengan dosa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh lisan kita, yang dilakukan oleh telinga kita, dan anggota perbuatan kita yang lain. Jadi saum atau puasa Ramadan jalan terus, tapi program ngerasani tombol tetap jalan. Kan nanti akan juga dapat pengampunan dosa. Apakah juga nanti akan mendapatkan pahala yang setimpal sehingga akhirnya kemudian dosa-dosanya akan diampuni? Atau ketika saum Ramadan, puasa Ramadan, tapi ternyata banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Mungkin kalau kita ada, misalnya anak muda main game mulai dari sejak habis sholat subuh, setelah sahur, sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Bangun-bangun jam 7 misalnya, habis itu main game sampai jam 11 sampai setengah 12. Setelah sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur, nanti habis sholat asar, pada asar main game lagi. Dan waktunya dihabiskan dengan main game. Apakah dia mendapatkan pahala terbaik? Dan apakah dengan main game terus pada saat bulan Ramadan, pada saat saum Ramadan itu kemudian mendapatkan balasan berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya? Jadi permasalahan yang pertama, apakah puasa kita, saum kita itu benar-benar sungguh-sungguh sehingga mendapatkan pahala terbaik, dan juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yakin enggak kemarin diampuni di sana? Yakin. Alhamdulillah. Dia yakin insya Allah saum Ramadannya, ibadah Ramadannya itu sungguh-sungguh. Itu belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lainnya. Nah kemudian jamaah rahimahullah, permasalahan yang pertama adalah bahwa apakah benar-benar puasa kita itu sungguh-sungguh. Kemudian dalam hadis yang lain juga yang mirip-mirip matanya dengan matanya pertama tadi, tapi berbeda sedikit konteks. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri untuk sholat di malam hari di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dengan iman dan mengharapkan hisab atau perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Berarti sholat tarawih, qiyamul lail. Kalau memang dengan sungguh-sungguh dan selama setiap malam di bulan Ramadan itu mengerjakan qiyamul lail dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Maka di bulan Ramadan, ketika saum, ketika qiyam, dan ketika melakukan amal-amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia apalagi yang berdosa, insya Allah akan diampuni dosanya. Kemudian kita kembali ke hadis yang awal tadi, bahwa ada sebuah syarat supaya mukaffaratun bainahunna, supaya diampuni dosa-dosa. Jadi kalau Ramadan ketemu dengan Ramadan itu setahun sekali, maka dosa selama setahun itu akan diampuni. Tapi syaratnya adalah apa tadi? Idza istanabal kabair, berarti juga harus meninggalkan atau menghindari dosa-dosa besar. Dan kemudian ternyata proses penghapusan dosa itu enggak hanya sekedar setahun sekali di bulan Ramadan. Ternyata sepekan sekali pun juga demikian, karena saudara Rasulullah itu juga mengatakan seperti itu. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara satu hari Jumat dengan hari Jumat berikutnya. Jadi bukan hanya setahun sekali, setiap satu pekan sekali, setiap satu minggu sekali ada penghapusan dosa. Yaitu terjadi pada hari Jumat. Ketika kita menjalankan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah di
hari Jumat. Ya. Kalau ibadah wajib sudah jelas di hari Jumat. Ibadah sunat di hari Jumat apa? Kalau memperbanyak sholawat, terus membaca Quran surat Al-Kahfi. Kemudian asal saja karena dia ingin mengakhirkan. Jadi seolah-olah mereka itu gak percaya dengan janji Allah kalau hadir di awal waktu akan mendapatkan pahala yang besar. Ini studi kasus yang pernah saya dengar dari Takmir Masjid Al-Falah Sragen. Pak siapa? Pak Kusnadi. Pernah suatu ketika Masjid Al-Falah Sragen itu menggelar sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Ketika di hari Ahad biasanya orang pada itu. Ketika diumumkan seperti itu yang datang biasa-biasa saja. Yang biasa datang ke masjid itu yang tidak biasa datang ke masjid itu tidak datang. Suatu ketika dikasih hadiah. Besok hari Ahad tanggal sekian sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah Sragen berhadiah umroh. Kira-kira pada datang? Padahal tanpa harus diberi iming-iming imbalan hadiah umroh, itu seharusnya mereka itu yakin dengan janji Allah bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu disaksikan oleh para malaikat dan mendapatkan pahala yang besar. Sabda Rasulullah mengatakan siapapun yang mengetahui pahala yang besar dari sholat subuh berjamaah di masjid, maka pasti mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak di atas salju. Sebagian riwayat mengatakan merangkak di atas salju. Nah, suatu ketika dikasih promo embel-embel hadiah, akan ada undian hadiah umroh. Beliau menceritakan yang datang ke masjid itu banyak sekali, nggak hanya sekedar orang-orang yang rumahnya tinggal di sekitar Masjid Raya Al-Falah Sragen, tapi bahkan yang dari Solo Raya itu pada datang. Sudah datang dari sejak dini hari jam 12 malam, jam 1 malam itu sudah pada datang. Padahal yang memberikan janji adalah manusia. Yang memberi janji kan saya, manusia biasa, doa percaya. Tapi kalau janji dari Allah, orang pakai percaya. Jadi ketika ada janji untuk nanti diundi mendapatkan hadiah umroh, pada datang dan masjidnya itu penuh sesak. Bahkan harus sampai sholat di teras, sampai sholat di halaman kami. Kalau yang ngasih janji adalah manusia, doa percaya. Tapi kalau yang ngasih janji adalah Allah, masih nanti. Nah ini studi kasus. Saya juga pernah bertanya lagi ke jamaah masjid di dekat kampung saya. Bapak-bapak diminta untuk tadarus Al-Quran setengah jam dan seterusnya. Artinya semua perbuatan dosa itu adalah kezaliman. Tetapi kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa yaitu syirik, maka itu adalah sebuah kezaliman yang terbesar di antara kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa? Karena dia berbuat zalim kepada Sang Khalik. Perumpamaannya begini. Ada karyawan, dia itu tukang ngapusi, tukang bohong. Hampir semua karyawan yang lain tuh pernah dibohongi sama dia. Tapi suatu ketika dia berbohong kepada juragannya. Kan beda loh. Bohong sama sesama karyawan dengan bohong dengan juragannya kan mesti dosisnya kan beda. Kok wani-wani ini mbek juraganmu wani ngapusi kan begitu. Lah nek mbek koncone dhewe sih ayo memang kelakuanmu kaya ngono. Ya mungkin yang lain sudah memahami lah. Ngapusinan hati-hati mbek wong kae. Tapi suatu ketika dia ketahuan berbohong kepada juragannya. Mesti teman-teman yang lain itu nanti akan memberikan komentar. Kok wani-wani ini mbek juragane ngapusi.
Artinya apa? Itu sebuah kebohongan yang mengerikan. Dosisnya itu sudah sangat-sangat besar, sudah sangat-sangat tinggi. Maka hampir sama dengan ini tadi. Semua perbuatan dosa itu adalah zalim. Tapi kalau seseorang itu melakukan perbuatan syirik, maka dia berbuat zalim kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pengatur, pemilik seluruh alam semesta. Maka dosanya lebih besar daripada perbuatan zalim yang lain. Di dalam Quran surat An-Nisa ya, kita banyak banyak yang hafal dengan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu kalau Dia menghendaki. Coba jangan cek nanti di dalam tafsirnya. Loh, maksudnya gimana? Maksud yang pertama adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Penjelasannya adalah kecuali kalau orang yang melakukan kesyirikan itu dia bertaubat. Taubat dengan taubatan nasuha. Dia menyesal dengan perbuatan syirik yang pernah dia lakukan itu, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berarti kemudian ada pertanyaan yang kedua. Loh, nah terus di kalimat yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu akan mengampuni dosa yang selain syirik kalau Dia berkehendak. Sekarang kan berarti pertanyaannya begini. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Loh, berarti pemahamannya adalah orang yang melakukan dosa besar selain syirik ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah meskipun dia tidak bertaubat. Ya enggak? Karena kalimatnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik kalau Dia berkehendak. Padahal dosa syirik itu tidak diampuni kecuali dia bertaubat. Ya kan? Sedangkan dosa yang selain syirik sebetulnya ada peluang untuk diampuni meskipun bisa jadi orang ini tidak bertaubat. Loh, kok bisa? Kok bisa? Seorang berbuat dosa kemudian diampuni meskipun dia tidak bertaubat. Beberapa penjelasannya adalah yang pertama, seseorang itu bisa diampuni dosanya karena amal soleh yang dia lakukan. Misalnya begini, ada seorang yang soleh, dia beramal ibadah dengan rajin, dengan tekun, gitu kan. Tapi ada satu perbuatan dosa besar yang dia lakukan, tapi bukan syirik. Maka bisa jadi besok di akhirat karena amal soleh yang sangat banyak itu, amal soleh yang sangat banyak itu menutupi dosa yang dia lakukan. Sehingga Allah akan mengampuni dosanya karena amal soleh yang banyak yang dia lakukan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan diampuni ketika mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berpeluang untuk seseorang itu nanti diancam atau disiksa di dalam neraka. Tapi karena Rasulullah SAW itu memberikan syafaatnya, maka ada beberapa kemungkinan. Satu, dosa yang dia lakukan itu akan diampuni karena syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, dosa yang dia lakukan itu kalau ternyata konsekuensinya berat, asalkan dosanya bukan syirik ya. Kalau konsekuensinya berat, harus dapat hukuman berat di akhirat karena syafaat dari Rasulullah SAW, maka dosanya diringankan atau azabnya diringankan atau azabnya diperpendek, mendapatkan gerasi atau remisi. Ya, harusnya diazab 10 tahun misalnya, kemudian hanya mendapatkan azab 1 tahun atau 1 bulan misalkan seperti itu. Ini
fungsi dari syafaat Rasulullah SAW. Dan juga ada fungsi-fungsi yang lain, diantaranya ada mengangkat derajat seseorang di jannah. Aslinya dia itu masuk surga di level yang rendah, tapi karena dia banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan diangkat derajatnya dengan derajat yang lebih tinggi. Atau ketika masuk daftar antrian untuk masuk surganya lama sekali, karena antriannya jauh panjang sekali, maka bisa jadi nanti akan disegerakan untuk masuk ke jannah. Itu adalah syafaat. Atau yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah memiliki sifat pengampun, al-ghafur atau al-afu, yang memberikan maaf. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, sebetulnya di dalam ibadah kita, terutama dalam sholat kita, itu mengandung setidaknya tadi ya, 2 poin terakhir tadi. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan-bacaan salat kita. Coba sekarang kita cek. Kita mendoakan Rasulullah atau kita bersalawat kepada Rasulullah dalam salat itu berapa kali coba? Di dalam tahiyat saja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setiap tahiyat itu kita mendoakan Rasulullah. Keselamatan untuk engkau ya Rasulullah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga rahmat atau kasih sayang dari Allah wa barakatuh, dan keberkahannya untuk Anda. Jadi dalam tahiyat kita, bacaan tahiyat saja itu sudah bermakna kita mendoakan Rasulullah, karena kita mengucapkan salam kepada beliau. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat atau kasih sayang kepada beliau dan melimpahkan keberkahannya kepada beliau. Belum lagi nanti kalau kita membaca sholawat pada saat tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan untuk Ibrahim, pada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid, atau innaka hamidum majid. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia. Nah, ini dalam sholawat kita itu, di dalam sholat kita itu mengandung salawat, termasuk mengandung permohonan ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam kalimat yang terakhir, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah hamba. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji adalah bagimu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya. Jadi setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan namanya, mengucapkan kalimat tasbih, kemudian mengucapkan kalimat tahmid. Ini materi kita tentang syirik belum selesai. Ini baru kita ambil di pengantar syirik terlebih dahulu. Setelah tadi kita mengambil pengantar tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Tentang syirik pembagiannya seperti apa, karena nanti akan ada syirik akbar dan syirik asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Terus nanti konsekuensinya seperti apa? Syirik besar itu contohnya apa? Kemudian konsekuensinya bagaimana? Syirik kecil itu apa? Konsekuensinya bagaimana? Contohnya apa? Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, di 1 bulan yang akan datang insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita, memberikan kesehatan untuk kita, memberikan istiqomah untuk kita, sehingga diri kita ini dimampukan dan diberikan azam atau keinginan yang kuat untuk
menetapi majelis taklim, menetapi majelis ilmu, dan semoga dengannya itu bisa menjadi sebuah wasilah bagi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri karena sudah masuk waktu isya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang syirik ini di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.